Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang kejayaan seseorang, terutama di bidang keulamaan, maka kita akan bertanya siapakah gurunya. Jadi Kiai Hasan Genggong ini kita kaji siapakah gurunya yang bisa mendidik dirinya menjadi besar tersebut. Yang memikirkan dirinya demi masa depan di akhirat dan mendoakan bangsa ini supaya bisa merdeka. Walaupun mereka tidak bisa menikmati indahnya kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan menceritakan seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Hasan Genggong. Nah, diceritakan bahwa Kiai Hasan Genggong ini ketika beliau keluar dari masjid setelahnya melaksanakan sholat Jumat, ada suatu kejanggalan yang dilihat oleh muridnya yang bernama Kiai Mudhar. Beliau kelihatan menghentak-hentakkan tangan sambil mengucapkan innalillah, innalillah, innalillah. Ketika beliau menghentak-hentakkan tangannya, ada suatu kejanggalan dan keanehan karena dari tangannya itu nampak keluar cipratan air. Entah dari mana cipratan air yang banyak seperti itu. Kejadian tersebut dilakukan pas pukul 1 siang. Sahabat sekalian, apa yang terjadi? Ternyata 3 hari kemudian setelahnya kejadian tersebut ada 2 orang tamu yang datang kepada Kiai Hasan Genggong. Perjalanannya begitu gontai dan nampak lelah. Saat bertemu dengan Kiai Hasan Genggong, kemudian salah satu tamunya itu ada yang berkata, "Wah, benar aja ini adalah Kiai Sepuh yang menolong kita ketika kemarin mau tenggelam." Saat pertemuannya dengan Kiai Hasan Genggong, kedua orang tersebut mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Kiai, pada waktu itu panjenengan telah menolong saya." Kiai Hasan Genggong berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin." Pertemuan yang sangat singkat itu kelihatan oleh Kiai Mudhar. Rasa penasaran yang terdapat dalam benak Kiai Mudhar yang pada saat itu masih menjadi seorang santri, kemudian bertanya kepada kedua tamu tersebut, "Apa gerangan yang Anda bicarakan dengan Bapak Kiai?" Nah, jadi begini ceritanya deh. Ketika kami sedang berangkat dari Pulau Jawa menuju ke Banjarmasin, pas hari itu adalah hari Jumat pukul 1, kemudian tak disangka ada badai besar yang menenggelamkan perahu kami. Tapi untunglah ada sosok Kiai Sepuh yang bisa menolong kami. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saya bisa selamat sampai terdampar di pantai Keraksaan. Inilah yang membuat saya mencari Kiai Hasan Genggong sekedar untuk mengucapkan terima kasih. Pada saat itu Kiai Mudhar merasa lega hatinya karena ia sudah mendapatkan informasi yang sudah lengkap. Sahabat sekalian, Kiai Hasan Genggong kalau beliau bukan seorang walinya Allah, tidak mungkin bisa menolong orang yang berada di tempat jauh, apalagi tengah laut ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bongkar sebenarnya siapakah Kiai Hasan Genggong ini. Salah satu ciri yang menandai bahwa Kiai Hasan Genggong ini kelak akan berguna untuk umat, pada saat beliau dihamilkan oleh ibunya, maka ibunya pernah bermimpi menelan bulan. Dan isyarat mimpi tentang bulan ini sudah ada di dalam Al-Quran yang diterangkan dalam surat Yusuf. Saat ayahnya yang bernama Kiai Samsudin ini sedang mengadakan pengajian di luar desa, beliau pulang ke rumah, dari kejauhan kelihatan ada cahaya yang sangat terang. Ketika dilihatnya, ternyata cahaya itu menerangi rumahnya. Dan ketika datang ke rumah, ternyata telah lahir bayi mungil yang sangat lucu. Dan inilah Kiai Hasan Genggong saat ketika beliau masih bayi yang diterangi oleh cahaya tersebut. Apa yang saya ceritakan tadi ini adalah salah satu tanda semenjak kecil sudah ada tanda-tanda luar biasa yang dimiliki oleh Kiai Hasan Genggong ini. Dan tentu saja sahabat sekalian, seorang anak yang akan menjadi soleh itu tergantung daripada perilaku kedua orang tuanya. Dan kesananya setelah lahir tentu saja termasuk didikan daripada orang tuanya. Sahabat sekalian, nama lain dari Kiai Hasan Genggong ini adalah Al-Arif Billah As-Haji As-Sarif Muhammad bin Samsudin
Al-Qadiri Al-Hasani, yang mana beliau merupakan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian lahirnya beliau itu di daerah Sentong, Krejengan, Probolinggo pada tahun 1843 dan meninggal tahun 1955 dalam usia yang agak cukup panjang karena beliau mencapai sekitar 112 tahun. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang kejayaan seseorang, terutama di bidang keulamaan, maka kita akan bertanya siapakah gurunya. Jadi Kiai Hasan Genggong ini kita kaji siapakah gurunya yang bisa mendidik dirinya menjadi besar tersebut. Karena dalam ilmu agama tentu saja tidak bisa mengarang atau autodidak dengan begitu saja, melainkan harus mempunyai guru yang bisa membimbingnya, apalagi tentang spiritual ketuhanan. Di antara gurunya yang terkenal adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani yang waktu itu masih berada di Mekah. Kemudian guru tarekat yang membimbing tentang spiritual, tentang ketuhanan, yaitu Syekh Mudhar Al-Ahmadi. Nah sahabat sekalian, ternyata Kiai Hasan Genggong ini beliau bukan hanya sebagai pengikut tarekat, tapi juga bisa menggabungkan dua tarekat dari gurunya, yaitu tarekat Naksabandiyah dengan tarekat Ali Ba'alawiyah. Jadi disatukan, tarekat yang dipegang oleh beliau itu adalah tarekat Naksabandiyah Ali Ba'alawiyah. Perjalanan tarekat inilah yang bisa menyampaikan wusulnya kepada Allah lewat dzikir dan suluk yang dijalaninya. Makanya kepada beliau ada yang mengatakan bahwa pangkatnya adalah wali kutub. Wallahu alam. Sahabat sekalian, bibit yang besar akan berasal dari yang besar. Orang berilmu pasti bibitnya adalah dari orang yang berilmu pula. Begitupun para ulama, mereka lahir dari ulama lagi. Oleh karena itu sahabat sekalian, kita bina anak-anak kita supaya mereka tahu tentang keulamaan. Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa pembinaan orang-orang dulu bukan hanya mencerdaskan otaknya, ya, tapi mereka dilatih untuk bertirakat. Salah satu tirakat yang dilakukan oleh Kiai Hasan Genggong dalam suluknya, beliau dikubur oleh gurunya yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan selama 40 hari. Benar atau salah, wallahu alam, kenyataan atau hanya filosofinya saja saya kurang paham. Sahabat sekalian, yang jelas kita ambil buktinya bahwa Kiai Hasan Genggong ini menjadi orang yang soleh dan beliau terwarisi tentang ilmunya wali. Sahabat, keberhasilan Kiai Hasan Genggong dilatih oleh guru-gurunya termasuk Syekhuna Khalil Bangkalan. Begitupun murid-murid Kiai Hasan Genggong, setelahnya tamat di pondok pesantren, maka ia tidak buru-buru disuruh dulu untuk pulang ke rumah, tapi mereka disuruh dulu untuk tirakat. Banyak di antara murid-muridnya yang masuk ke dalam hutan, dan di sana terus-terusan melaksanakan ibadah dengan makanan seadanya yang berada di hutan. Ternyata mereka yang mendoakan negeri ini supaya bisa merdeka. Jadi yang jelas, yang berjuang bukan hanya memegang senjata saja, tapi doa juga. Ini adalah suatu perjuangan. Sahabat, murid-murid dari Kiai Hasan Genggong ini ternyata mereka kebanyakan menjadi wali mastur, yaitu wali yang tidak nampak oleh orang lain. Bahkan dikatakan mereka yang bertirakat di hutan tadi, banyak yang tidak kembali ke kampung halamannya, yang memikirkan dirinya demi masa depan di akhirat dan mendoakan bangsa ini supaya bisa merdeka. Walaupun mereka tidak bisa menikmati indahnya kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini. Wallahu a'lam. Sahabat, kita doakan, walaupun mereka sudah tidak butuh doa kita, semoga Kiai Hasan Genggong, juga guru-gurunya, juga murid-muridnya semuanya, mereka semuanya menjadi syuhada. Dan berkahnya semoga kita bisa terwarisi ilmunya, juga ruh semangat dalam dada kita untuk perjuangan mengisi kemerdekaan ini. Bila Anda suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa kalau Anda menulis komentar, tulislah di beranda YouTube. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.